Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah tablet terbaik dari brand yang suka teriak-teriak, Huawei. Dan perkenalkan ini adalah Huawei MatePad Pro. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Di intro tadi saya bilang kalau ini adalah tablet terbaik dari Huawei. Karena yang terbaik, jadi chipsetnya udah pakai chipset terbaik juga dari Huawei, yaitu Kirin 990 dengan RAM-nya 6GB, memori internal 128GB, GPU-nya pakai Mali G76. Dan ketika video ini saya upload, Huawei lagi ada promo yang namanya adalah Bigger Screen Bigger Promotion sampai tanggal 31 Agustus, di mana kalian akan mendapatkan cashback dan juga beberapa hadiah eksklusif menarik dari Huawei. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Lanjut ke reviewnya. Untuk performa udah sangat cukup untuk sebuah tablet. Dari benchmark Antutu mendapatkan skor hampir 500.000. Untuk benchmark lain seperti Geekbench 5, performa single core dan multi core-nya juga udah tinggi. Performa gamingnya pun nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya. PUBG bisa smooth extreme, bisa stabil di 60 fps. Honkai Impact 3 mendapatkan rekomendasi paling kanan yaitu angka 4 dan juga masih sangat playable untuk dimainkan. Jadi kalau masalah performa menurut saya udah lah ya, nggak usah dibahas lagi. Udah Kirin 990, Mali G76, RAM-nya 6GB, udah cukup banget kalau untuk aplikasi ataupun game berat yang ada di 2020. Toh kalau saya pribadi, saya personal, saya jarang banget untuk main game di tablet. Karena tangan saya ini nggak terlalu cukup untuk dimensi layarnya yang cukup besar, 10,8 inch. Jadi biasanya saya gunakan untuk keperluan produktif. Biasanya ya main mapping dengan coret-coret apa yang pengen saya omongkan di video biar nggak ngelantur dan nggak kemana-mana. Biasanya juga saya gunakan untuk monitor kedua ketika saya lagi ngedit atau research, atau sekedar monitoring benchmark dari barang yang saya review. Kemudian biasanya juga saya gunakan untuk edit foto di Lightroom karena layarnya lebih besar dan lebih enak aja. Atau biasanya juga saya pakai di Canva untuk edit-edit thumbnail dan juga materi. Intinya kalau tablet sih saya jarang banget untuk gaming. Kalau entertainment masih. Dan seperti biasa, Huawei dengan EMUI 10-nya memiliki fitur yang saya namakan Super Saiyan Mode, karena kita bisa boost performanya dengan cara masuk ke bagian setting, kemudian baterai, dan kita aktifkan fitur performance-nya. Tapi ketika kita aktifkan, akan muncul notif peringatan kalau di mode performance ini baterainya akan cepat habis. Dan itu menurut saya adalah penipuan dari Huawei, karena selama saya pakai ini baterainya awet banget. Gimana bisa habis? Kapasitas baterainya aja 7250 mAh. Dan ketika saya tes untuk video playback, mode airplane dengan screen brightness 50% bisa bertahan sekitar 12 jam 5 menit. Untuk web tasking di Chrome bisa bertahan sekitar 11 jam 20 menit. Dan ketika saya gunakan untuk streaming Netflix dari jam 1 malam sampai jam 9 siang, itu karena saya lagi nonton drakor ya, jadi langsung saya abisin aja, itu baterainya masih sisa sekitar 30%. Jadi kalau baterainya menurut saya 7250 mAh udah awet banget. Tapi sayangnya, meskipun Huawei MatePad Pro ini support fast charging 40 watt, charger bawaannya itu cuman 20 watt. Sebenarnya nggak ada masalah, toh ngecasnya bisa 2-3 hari sekali kalau misalkan penggunaannya seperti saya jarang untuk ngegame. Cuman kalau misalkan dapat charger yang 40 watt, kan ya rezeki anak soleh. Ngomongin soal baterai, Huawei MatePad Pro ini juga sudah support fast wireless charging 15 watt dan juga reverse wireless charging 7,5 watt. Jadi baterainya yang sisa-sisa tadi bisa kita gunakan untuk ngecas HP lain yang support dengan wireless charging juga. Kemudian untuk layarnya memiliki dimensi 10,8 inch, jadi gede banget, hampir 11 inch. Apalagi Huawei MatePad Pro ini memiliki frame hanya 4,7 mm dengan 90% screen to body ratio. Jadi layarnya ini benar-benar full screen dan lega banget. Kemudian untuk panel layarnya memiliki panel IPS LCD dengan resolusi yang sangat tinggi untuk sebuah tablet dengan ukuran 10,8 inch, yaitu 2560x1600 atau QHD. Panelnya ini juga memiliki fitur Eye Comfort yang sudah memiliki sertifikasi to Friendland yang bisa mengurangi cahaya biru agar mata nggak cepat lelah. Kemudian untuk panelnya ini juga memiliki panel grade DCI-P3, jadi kalau dari segi color space udah luas banget. Kemudian untuk brightness-nya juga udah gede banget, 540 nits. Jadi kalau misalkan kalian di dalam ruangan dengan cahaya lighting seperti ini contohnya ya, itu masih bisa terlihat. Atau mungkin kalian di outdoor di lapangan dengan panas matahari yang terik banget, kalian nggak perlu lagi nih intip-intip
layar seperti ini biar kelihatan, karena kalian tinggal slide aja brightness-nya paling mentok itu akan kelihatan. Kemudian untuk layarnya juga udah punya fitur XDR untuk keperluan entertainment seperti streaming di YouTube ataupun Netflix, udah enak banget, dan XDR-nya juga terbaca di YouTube dengan resolusi 1440p. Emang nggak bisa pakai YouTube yang Google, tapi kita tinggal masuk aja ke Petal Search dan cari aja YouTube. Kemudian di Petal Search kita bisa add YouTube as home screen, yang sebenarnya itu adalah browser. Memang nggak sepraktis aplikasi yang punyanya Google, cuman ya mau gimana lagi karena emang nggak ada GMS-nya. Cuman kalian akan lupa kalau misalkan tujuan kalian adalah entertainment, karena layarnya yang di CIP3 ini udah enak banget, apalagi ditambah dengan speakernya dari Harman Kardon, dan dia memiliki 4 speaker semuanya dituning oleh Harman Kardon, yang suaranya menurut saya udah seperti speaker portable yang premium. Frame-nya udah tipis, layarnya udah besar, ditambah lagi selfie kameranya ada di bagian layar dengan dot display. Jadi tambah lega lagi layarnya. Cuman memang kalau ngomongin kamera, standarnya kamera Huawei itu udah tinggi banget, dimana ketika mereka launching smartphone pasti ada di urutan minimal 3 besar lah kalau misalkan di DxO Mark. Tapi kalau untuk tabletnya, menurut saya kameranya ya standarnya tablet lah. Cuman siapa yang mau foto-foto atau ngevlog pakai tablet, halo guys, seperti ini tuh kayaknya terlalu besar dan kurang praktis. Tapi kalau misalkan kebutuhan kalian cuman untuk di Zoom, meeting online, conference call, selfie kamera 8 megapiksel plus kamera belakang 13 megapikselnya, ini menurut saya udah lebih dari cukup. Tapi kalau untuk videografi ataupun fotografi, ya belinya Huawei P40. Kemudian untuk aksesorisnya juga udah lengkap banget. Pertama ada Huawei M Pencil dan juga ada Smart Magnetic Keyboard. Memang dia koneksinya pakai Bluetooth, tapi Bluetoothnya bukan Bluetooth yang masuk ke bagian setting, Bluetooth kemudian pairing, enggak. Jadi dia benar-benar udah plug and play. Kalau misalkan kalian tempelkan di magnetiknya seperti ini, udah itu dia langsung terkoneksi. Kalau mau ngecas M Pencilnya juga tinggal seperti ini. Plug and play dan praktis banget. Kemudian Huawei M Pencilnya ini memiliki fitur Quick Note. Jadi ketika tabletnya ada di posisi lock screen atau mati, kalian bisa tempelkan aja ujung pensilnya ke layar dan akan langsung terbuka aplikasi Quick Note. Fitur ini bakalan membantu banget kalau misalkan digunakan untuk kuliah ataupun meeting dan ada materi dadakan. Kalian nggak perlu buka lock screen kemudian buka passcode, jadi langsung aja tulis pakai ujung pensilnya Huawei M ini. Kemudian untuk yang suka gambar, pensil dan juga layar dari MatePad Pro ini memiliki pressure sensitivity yang udah enak banget, dimana fitur ini seolah-olah membuat kita menggambar seperti di kertas. Jadi kalau dicoret tipis ya garisnya tipis, kalau kita tekan lebih kuat garisnya lebih tebal, mirip banget kayak di kertas. Kemudian untuk palm rejection-nya juga udah mantep banget, mau kegeser-geser kayak apapun di bagian palm nggak ada masalah. Untuk keyboardnya memiliki feel tactile yang udah mirip banget dengan feel yang ada di laptop tipis. Tapi ketika pertama kali pakai, saya butuh penyesuaian beberapa jam dengan ukuran tombolnya yang nggak sebesar ukuran keyboard laptop dan jaraknya yang menurut saya juga terlalu dekat. Dan karena saya terbiasa bikin script di laptop, ketika bikin script di Huawei MatePad Pro ini, saya nyariin touchpad. Jadi kayak saya lupa kalau ini adalah tablet. Jadi mana touchpadnya? Ternyata tinggal di touchscreen aja. Kemudian kalau kalian punya smartphone Huawei P40, kalian bisa menggunakan fitur multi collaboration antara Huawei MatePad Pro ini dengan Huawei P40. Kemarin saya coba di Nova 7 tapi nggak bisa. Jadi Nova 7-nya yang belum support multi-screen collaboration. Tapi kalau kalian pakai Huawei P40 itu udah support multi-screen collaboration, yang di video sebelumnya udah pernah kita bahas bagaimana dia tabletnya akan menampilkan tampilan yang ada di smartphone dan bukan hanya screen collaboration aja, tapi kita bisa drag and drop foto, jadi transfer file itu bisa lebih cepat. Terus buat kalian yang suka dengan like desktop experience, Huawei MatePad Pro ini juga memiliki desktop mode yang sangat mudah untuk diakses. Tinggal slide aja ke bawah, kemudian tekan fitur desktop mode yang ada di quick setting. Kemudian untuk fitur lain ada fitur multitasking, di mana ketika kita membuka aplikasi dan kita geser dari kiri atau kanan sama aja, tahan sebentar akan muncul beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk multitasking. Mungkin memang nggak terlalu spesial karena di tablet lain atau di smartphone lain pun juga udah ada. Cuman yang menurut saya unik adalah app multiplernya, di mana konsepnya sama dengan multi window atau multitasking, cuman sebenarnya hanya satu aplikasi aja. Contoh misalkan kita lagi belanja di online shop, ketika kita tekan produknya,
Page sebelumnya akan geser ke kiri dan page sebelah kanan adalah menu produk yang tadi kita pilih. Jadi sebenarnya tetap satu aplikasi yang running, cuman lebih praktis karena kita nggak usah tekan back lagi kalau hanya untuk melihat produk-produk lain. Kemudian kalau dari segi desain udah premium banget lah ya. Layarnya udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5, bagian belakangnya menggunakan aluminium yang solid banget, nggak ada area yang kerasa gampang bending atau kopong. Cuman karena bahannya yang premium ini, bobotnya jadi lumayan berat, 460 gram dengan ketebalan 7,2 mm. Kemudian untuk sensor-sensornya lumayan lengkap, ada sensor gyro, ada sensor kompas, ada magnetik, ada accelerometer. Yang absen adalah sensor NFC. Jadi dia belum ada NFC dan juga sensor proximity masih absen di Huawei MatePad Pro ini. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MatePad Pro kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga sekitar 10 jutaan, link pembeliannya di deskripsi. 10 jutaan ini udah include dengan Huawei M Pencil dan juga Smart Magnetic Keyboardnya. Dan menurut saya kedatangan Huawei MatePad Pro di Indonesia ini bisa menjadi alternatif lain lah, karena memang menurut saya segmen tablet di pasar Indonesia itu sedikit, paling cuman beberapa aja. Jadi dengan hadirnya tablet dari Huawei MatePad Pro ini bisa menambah alternatif lain buat kalian yang mungkin pengen nyobain ekosistemnya Huawei. Kalau untuk kelebihannya, pertama menurut saya baterainya ini awet banget, badak banget, 7250 mAh. Kemudian kalau misalkan digunakan untuk keperluan entertainment itu juga udah worth it banget. Kenapa? Pertama karena layarnya ini 10,8 inch dengan 90% screen to body ratio. Jadi kalau misalkan kalian nonton Netflix itu bakalan lega banget. Dan yang paling saya suka adalah speakernya, quad speakernya yang dituning oleh Harman Kardon. Suaranya itu bener-bener enak banget. Kemudian juga banyaknya fitur seperti multi collaboration, wireless projection, app multiplier, dan kalau kalian punya produk Huawei ekosistemnya kalian patut cobalah. Kalian patut coba ekosistemnya Huawei yang menurut saya semakin kesini semakin canggih. Untuk performanya juga udah yang terbaik, Kirin 990. Kekurangannya menurut saya cukup berat karena memang build quality-nya ini solid banget dengan full aluminium, tapi akibatnya berat. Jadi kalau kalian gunakan untuk streaming tanpa menggunakan docking keyboardnya seperti ini, kira-kira coba aja 2-3 jam atau 5 episode lah. Pasti bagian sini itu kram. Jadi paling enak memang streamingnya menggunakan docking keyboardnya ini. Kekurangan lain jelas adalah GMS. Walaupun HMS sekarang udah mulai banyak aplikasinya, tapi karena di Indonesia udah banyak user yang pakai Google, jadi Huawei harus bisa menciptakan ekosistem fitur dan juga sesuatu yang membuat pengguna si GMS ini berpaling ke HMS. Mungkin bisa seperti ini, misalkan di Indonesia ini PUBG-nya masih 60 FPS, kalau download di HMS dan pakai Huawei bisa 120 fps misal. Jadi kan kesannya eksklusif, jadi banyak yang pengen nyobain. Mungkin kalau saran saya untuk GMS seperti itu sih. Dan kalau untuk kekurangan lain menurut saya adalah absennya audio jack. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MatePad Pro kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.